Selamat datang teman-teman di Dasa Podcast. Ini episode ke-11 Inside Dasa. Hari ini kita bersama Mas Emil Firdaus. Nah, sebelum memulai seperti biasa kita buka dulu dengan selamat datang di Dasa Podcast, suara untuk bumi, kisah tentang inspirasi dan aksi. Let's start today's journey because every change begin with story. Oke, akhirnya ngomong ini lagi. Sudah lama tidak podcast. Padat jadwalnya teman-teman. Kita Dasa bukannya gimana, cuman kebetulan beruntungnya Dasa beberapa 2 bulan ini tuh lumayan sangat padat lah, banyak hal yang diberesin atau dipersiapkan sama Dasa. Selamat datang Mas Emil. Ya, terima kasih Mas Yos dan tim nih. Terima kasih Mas Emil. Nah, kita mulai dari yang ringan-ringan dulu. Ini aku penasaran aja sih. Kalau misalnya Mas dulu tuh nggak ambil kehutanan atau nggak kerja di bidang kehutanan, bayangan Mas Emil dari yang Mas Emil tahu tentang diri Mas Emil, kira-kira kalau nggak ada di bidang kehutanan, nggak kerja di kehutanan, kayaknya sekarang lagi ngapain? Dulu tuh sebelum kuliah ya, sebenarnya sempat kayak mau mendaftar ke akademi. Akademi militer kah? Ke Akpol. Akpol, oke. Pernah akan mendaftar, tapi pada saat itu kebetulan waktunya tuh bebarengan dengan penerimaan kehutanan universitas pada saat itu. Jadi harus memilih kan, daftar ulang. Iya. Di hari yang sama, pas daftar ulang, pas buka pendaftaran nih. Berkas sudah siap semua sebenarnya. Berkas sebenarnya udah siap. Berkas sudah siap, terus udah ya persiapan lah sedikit lah gitu. Tahun berapa tuh Mas kuliah tuh? Masuk tahun 2009 tambah 4, pendidikan kan biasanya 4 tahun ya. 13 ke sekarang 10 tahun lah kita kira, ya 3 lah. Ya kalau misalnya kemarin tuh Akpol gitu kan. Tapi jalannya. Ini apa nih? Apa? Bintangnya kah atau garisnya kan? Oh, garis. Kan 1 langsung gitu. Kirain langsung bintang 3 jenderal. Enggak mungkin lah. Nah, apakah keluarga memang ada di bidang militer gitu atau polisi? Kebetulan nggak ada. Tapi tinggi pun Mas Emil memang tinggi sih ya. Siap, itu niat sendiri kah atau ada yang ngomong kayaknya cocok di Akpol gitu? Dibilang niat sendiri ya salah satunya pada saat itu ya. Mungkin kebawa kepengen lah masuk di akademi gitu. Yeah. Cuma ya itu balik lagi karena pada saat itu bareng harus memilih daftar ulang karena daftar ulang kan. Nah, kehutanan tuh tes kah Mas? Pada saat itu tes. Memang sekaligus gitu nyoba juga nih di UGM ngetes. Apakah saat itu cuman kehutanan pilihannya? Dulu tuh kalau nggak salah ada 3 pilihan kalau nggak salah. Pertama tuh geodesi, terus kemudian geologi kalau nggak salah, yang terakhir kehutanan. Oh iya. Tapi keluarga adakah yang di bidang kehutanan? Tidak ada. Sama sekali tidak. Berarti ada. masuk langsung ya belajar sendiri lah ya. Iya. Nggak punya bayangan apa-apa. Nggak punya bayangan apa-apa. Tapi waktu kuliah mengambil jurusan apa Mas? Langsung kehutanan apa? Manajemen hutan. Manajemen hutan ya. Nah mungkin orang kalau teman-teman yang lihat di sini ya, Mas Emil tuh kalau di kantor tuh lumayan kalem, nggak banyak ini itulah, tenang gitu. Nah tapi apa yang paling nggak kalem yang pernah Mas Emil lakukan kalau di lapangan? Apa ya? Mungkin yang bisa melihat kawan-kawan sih ya, kalau enggaknya ya. Jahil. Karena selama ini ya masih di batas yang biasa aja sih kayaknya di lapangan ya. Seperti ini sih kayaknya gitu. Jahil Mas Emil. Tapi jahilnya Mas Emil tuh kalau misalnya waktu yang udah di set lewat, maksudnya siap beres gitu. Nah tapi kalau
di dalam misalnya kan setiap hari itu teman-teman biasanya kalau kami di lapangan malam sebelumnya kita udah set besok kita jalan jam berapa, harus selesai jam berapa, sampai titik mana jam berapa. Nah kalau masih di dalam waktu itu, nah Mas Emil tuh tegang tuh, harus nyampe nih gitu. Tapi kalau udah selesai itu, kalau cepat waktu, nah baru mau ngapain terserah gitu. Lumayan sangat jadi timekeeper lah kalau di lapangan. Ini kita pekerjaan Mas Emil pun sebenarnya bukan pekerjaan yang di Dasa khususnya dan di Tatahji Project dulu, bukan pekerjaan yang umum lah yang dilakukan orang. Mas Emil punya anak laki-laki namanya Haikal. Haikal waktu nanya, Bapak kerja apa? Mas Emil, gimana Mas Emil jelaskannya? Pernah sih ditanya tuh. Aduh malah bawa anak pula. Aku tadi tuh mikirnya kan kalau anak kecil, kalau ngomong sama anak kecil gimana. Tapi menurutku yang anak kecil yang pasti pernah nanya Bapak kerja apa, pasti anak Mas Emil. Sebenarnya belum lama sih tanya tuh. Ayah kerja apa? Gitu. Iya, dengan bahasa yang sederhana sih sebenarnya. Iya. Apa Mas jelasin? Iya, cukup dengan nanam, menjaga hutan. Makanya kadang saya selalu ingetin ke anak nih yang sederhana banget. Jagalah, jaga kebersihan, jaga lingkungan. Kalau misalnya ada tanaman kering, siram. Tuh, ya sederhana seperti itu sih sebenarnya. Kan Mas Emil selalu ke lapangan berangkat selalu kan, rata-rata berangkat. Terus anak istri juga bukan di Jakarta, ini ke Jakarta. Kan dia pasti ngeliat pola tuh, ini ayah ke Jakarta. Terus tiba-tiba yang ngasih tahu, nih bakalan kemana tapi 3 minggu gitu. Nah, gimana ngejelasinnya? Mungkin udah terbiasa mungkin ya. Iya, kalau ngomong ini udah terbiasa. Kayak dulu mungkin cerita nih ketemu anak. Sebenarnya ya itu penyesalan pada saat itu tuh ketika anak lahir tuh. Oke. Anak lahir karena pada saat itu aku masih kerja di PPPH Hutan Alam ya. Sebelumnya Tatahji ya? Sebelum Tatahji Project itu yang biasanya pulang setahun sekali itu. Oh iya. Nah kebetulan COVID kan pada saat itu tuh nggak bisa pulang. Istri bahasanya kan pasti menunggu kan. Iya. Istri pasti menunggu. Butuh teman lah. Butuh teman. Nggak bisa pulang dengan kondisi lockdown. Iya. Nah jalan satu-satunya tuh berharap mudah-mudahan bisa lah nemenin by phone, video call atau apa. Pada saat itu juga sinyal hilang. Waduh. Genset rusak di perusahaan. Biasanya nggak pernah. Biasanya nggak pernah. Pada saat itu emang saya izin pengen nemenin lah, nungguin lahiran seperti itu. Ya berjalan waktu ternyata baru bisa ketemu itu ketika Haikal ini umur 3 bulan. Udah lumayan ya Mas ya? Lumayan gitu sih. Yeah. Terus pas Tatahji Project nih mungkin agak ngelompat ya. Beberapa emang sering Haikal saya bawa. Oh ikut ke lapangan. Oh ya aku berapa kali nengok video kan dia ikut nih. Buat ngenalin lah. Yeah. Ini loh bapaknya kerja kayak gini. Dan mereka pun kan ikut kemarin tuh ke Sampit kan Mas? Sempat ada di Sampit kan? Sempat ikut. Ada beberapa video Mas Emil. Haikal ikut naik chess. Mungkin itu biar dia tahu ya. Maksudnya wilayah kerja bapaknya tuh apa yang dilakuin, apa yang dilihat. Nah tadi Mas Emil juga udah singgung di PPPH. Itu pekerjaan pertama kan Mas setelah lulus kuliah? Ya pekerjaan itu langsung pertama setelah lulus. Karena pada saat itu sih sempat aku pengen keluar Jawa lah. Oke. Karena pada saat itu kan sama sekali kan. Sekarang kayak kuliah nih. Praktek di Jawa. Oh iya. Lihat tuh. Hutan di Jawa. Hutan di Jawa. Hutan isinya Jawa. jati, sengon. Iya. Ini pengen lihat nih di luar Jawa ini seperti apa. Kebetulan ada perusahaan yang bawa nih ke Kalimantan. Jadi tapi fokusnya waktu itu tuh apa yang Mas Emil lakukan di PPPH itu? Pada saat itu di bidang silvikultur intensif ya. Sebenarnya lebih fokusnya di penanamannya sih, di restorasinya. Berarti hutan yang sudah dipanen lah kita sebut. Iya dipanen.
baru Mas Emil turun untuk ngerestorasi dia. Iya, setelah dipanen, tim penanaman akan masuk. Berarti memang penanaman dari awal ya Mas ya? Ya, udah dari awal memang dipenanaman. Apakah pas di akhir-akhir kuliah memang udah condong ke sana? Wah, sebenarnya kecemplung juga sih itu. Gimana kecemplung gimana? Cemplung juga sebenarnya. Maksudnya mungkin pas penelitian nih sebenarnya pas kuliah itu di sosial ya. Di sosialnya pun terkait hutan masyarakat itu. Nah, kebetulan pas ada tawaran pekerjaan tantangan baru nih, apalagi silvikultur nih. Bahasanya pas kuliah nih sering ngulang tuh mata kuliah itu tuh. Sering nggak lewat. Silvikultur ini berarti tuh. Pelajaran cara menanam gak Mas? Atau teori-teori gimana penanaman kembali atau gimana? Atau Ya intinya nih silvikultur itu kan seni ya. Seni membangun hutan. Oke. Silvikultur itu seni dalam membangun hutan. Seperti itu. Sering ulang. Sering ngulang. Pada saat itu berapa kali ya? Masa mau disebutin? Udahlah itu udah lewat. Nah itu udah lewat lah. Tapi ya alhamdulillah maksudnya ternyata memang jodohnya di situ. Di sama tanaman-tanaman. Ya saya pun sangat berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membimbing. Kalau bahasanya tuh nyemplungin aku tuh di dunia seperti itu. Karena banyak banget ilmu yang kadang di lapangan, yang kadang pas di kuliah nih ternyata kayak gini pas di lapangan beda. Oh beda nih. Itu. Nah kan akhirnya di Tataji Project pun kan Mas Emil tuh bergabung fokus ke nursery planting. Betul. Langsung ke penanaman gitu. Di Dasa mungkin yang karena kita konsultan, mungkin kegiatan apapun yang Mas Emil lakukan di Tataji Project atau di PBPH sebelumnya tuh udah jarang dilakukan lah. Tapi apa yang bedain Mas pas menanam di PBPH dengan menanam di Tataji Project? Yang pertama tentunya lokasi ya. Lokasinya kebanyakan kayak di PBPH Hutan Alam. Itu lokasi kan bekas tebangan ya. Dan itu ada akses jalur dan jelas karena ada jalur produksinya dan lain-lain. Nah, sedangkan di Tataji Project ini kan bahasanya di kawasan perlindungan ya. Kawasan perlindungan yang akses pun sangat terbatas. Seperti itu. Bedanya kurang lebih ya di situ. Lebih di tapak lah. Kalau volume? Sebenarnya volume kan karena ada target produksi ya. Volume ada target produksi ketika di PBPH Hutan Alam tuh. Jadi ya tentunya ada perlakuan khusus juga kan untuk meningkatkan riap si tanamannya itu. Nah kalau di Tataji Project ini kan lebih ke perlindungan. Yang fokusnya itu sebenarnya restorasi itu kan upaya untuk mengembalikan. Ya, ke ekosistem sebelumnya itu seperti itu dengan kita nanam jenis-jenis endemik lokal dan lain-lain. Kalau PBPH tuh apakah memang endemik juga Mas? Sebenarnya endemik, cuma lebih ke komersial. Oh yang bisa juga digunakan berikutnya karena ya? itu kan dipakai industri kan. Pakai industri. Kalau yang kita tadi project ini memang apa yang ada di dalam aslinya itu yang coba kita tanam. Harapannya kan ya bisa rantai ekosistemnya nih bisa berjalan lagi, satwa bisa masuk lagi ke situ, dapat pakan lagi. Tapi endemik tuh susah nggak nanamnya Mas? Apakah lebih susah dibanding yang bisa untuk komersil? Kalau menurutku ya dibilang susah kan endemik nih kan bahasanya dia tanaman yang memang udah ada di sana sih. Udah ada di sana dan tanaman yang memang siap dengan lokasi yang ada di situ. Iya sih. Makanya kan kalau di Tataji Project nih selalu kan pertama nih dicari nih sejarahnya nih. Ini lokasi ini sejarahnya tanaman apa aja nih di sini. Karena itu yang menentukan tuh nanti keberhasilannya. Misal kayak contoh di Tataji Project, kita kan pakai Sorea Belangeran ya. Iya, Belangeran. Itu kan tanaman khas banget gambut tuh di lahan basah. Gak semua Sorea ini kan banyak banget nih. Betul. Sorea banyak banget. Nah ini salah satunya nih Belangeran. Belangeran ini memang khasnya di kayak rawa gitu.
dia siap ketika banjir, Iya. dia lebih Kuat. tangguh daripada yang sore yang lain, seperti itu. Karena harapannya memang kalau dia udah balik secara tumbuhan balik itu berkaitan sama nanti ekosistemnya, hewannya Iya. akan ngikut gitu kan Mas. Nah waktu itu Mas di Tataji Project timnya Mas Emil kan lumayan unik ya. Oh itu luar biasa itu. Nah kalau boleh diceritain Mas luar biasanya apa? Tapi kalau bisa dikasih nama tim itu waktu itu tuh apa nama tim yang cocok Aduh, kira-kira? nama tim apa ya? Dibilang tim hore, kita mencoba untuk selalu hore-hore. Gitu. Jadi sebenarnya enggak juga, sebenarnya kawan-kawan pun pada saat itu tim di lapangan ngasih ilmu juga. Iya. Karena mereka pun kan tinggal di sekitar hutan. Betul. Gitu. Betul. Jadi makanya kenapa ya selalu mengikut sertakan nih orang-orang sekitar hutan, karena mereka tuh yang lebih paham tentunya. Mereka udah hidup berpuluh-puluh tahun di sana. Oke, misal kayak kita nih, kita datang mungkin bawa ilmu selama kuliah nih. Iya. Tapi kan ketika di lapangan mereka tuh lebih tahu tuh, lebih mengenal kawasannya, di dalamnya ada apa aja, potensi apa aja. Seperti itu. Nah di Tataji Project kan Mas Emil tuh juru tanam lah, maksudnya proses penanaman di Tataji Project tuh bisa dibilang tuh melalui Mas Emil semuanya. Iya. Timnya pun ada di bawah apalah tanggung jawab Mas Emil. Nah tim tuh kan unik tuh, nggak apa-apa kita sebut namanya ya, ada Mang Abah di sana. Yang mana dari yang aku tahu di Tataji Project, teman-teman penanaman ini dan pembibitan ini nggak selalu mengerjakan penanaman dan pembibitan. Kalau tiba-tiba kebakaran berangkat, tiba-tiba ini berangkat, tiba-tiba ini berangkat. Timnya unik lah, orang-orangnya pun unik. Apa Mas? Kalau bisa dikasih nama untuk tim ini nih, selain nursery planting ya, apa kira-kira namanya? Apa ya? Nggak siap juga nih kasih nama nih. Tim siap siaga. Tim siap siaga. Tim siap tempur lah, karena mungkin nggak cuma di tim nursery and planting ya, mungkin kayak tim lain pun dari divisi lain pun sebenarnya saling support. Ya, saling gitu. support. Ketika misal timku nih, timku butuh dukungan dari kawan-kawan juga dari divisi lain, siap itu juga. Pasti disupport ya. Pasti support. Nah, Mas Emil, kapan Mas Emil masuk Tataji Project? Ingat nggak tahunnya? 2022 apa ya? Enggak kayaknya lah. 2023 Maret kalau nggak salah. Oh iya, 2023 Maret ya. Atau 2022? 2023. Setelah pandemi ya? Setelah pandemi. Ya 2023. Saya lupa. 2023 ya antara itulah. 2023. Setelah Covid lah. Nah, apakah Mas Emil ada ngingat pertama kali nanam di Tataji Project? Karena kan baru tahu lokasi nih, langsung ditunjuk untuk penanaman. Ingat nggak momen pertama kali? Terus saat itu Mas, setelah ditanam, seberapa besar dia? Gak kita sebutkah berhasilkah atau kita sebutkah gagalkah? Aduh. Karena ini tuh banyak orang banyak orang juga harus tahu proses penanaman tuh nggak segampang tanam. Iya. Terus dia tiba-tiba tumbuh gitu. Dari Mas Emil juga aku tahu banyak hal pola penanaman tuh. Ya, mungkin balik lagi ya di Tataji Project, tantangannya luar biasa sih, apalagi nanam di gambut nih. Yeah. Yang masih ada pasang surut air tentunya. Ketika pas musim hujan banjir, pas musim panas Kering. kita harus siap-siap siaga kebakaran. Luar biasa sih. Mungkin volumenya nggak sebanyak ketika aku masih di PBB Hutan Alam ya, seperti itu. Tapi tantangannya menurutku luar biasa. Gitu. Kalau bayangin kayak apa tanaman yang pertama kali ku tanam. Apa ya? Karena pada saat itu tuh tanaman yang pertama tuh kebakar.
Oke. Itu kena 2000 berapa? 2023 akhir yang kebakaran. Iya, yang lumayan besar. Itu hampir 5.000-an batang itu kebakar, dan itu tanaman lagi seger-segernya. Iya. Lagi seger-segernya di umur 3 bulan 6 bulan tuh lagi seger-segernya kan. Tiba-tiba bang. Habis itu. Cuma bisa bengong itu. Iya. Cuma bisa bengong liatin. Aduh. Karena nggak gampang. Nggak gampang karena nanamnya. satu nggak gampang, kedua kerja kerasnya tim. Iya. Tim lapangan, terus masyarakat juga. Karena nanam pun kita mengikut sertakan masyarakat. Iya, nggak cuma tim aja. Nggak cuma tim. Jadi yang nyari dari yang bibit nih, kita berdayakan masyarakat sekitar tuh dari pembibitannya, ntar bikin blok tanamnya, terus sampai nanamnya. Gitu. Sampai saat itu Tataji Project sempat vakum dan kita nggak di sana lagi. Yang aku bilang sama Mas Emil itu adalah aku minta maaf karena tidak pernah berhasil mendokumentasikan pekerjaan Mas Emil. Satu, datang banjir. Masa ngerekam pembibitan tapi menyelam ya kan. Tapi untuk effort itu tuh pun bagus sebenarnya. Iya. Terus datang lagi berikutnya, Yos baru kebakaran. Ini kalau mau diambil nggak kelihatan apa-apa. Karena dari situ aku tahu dari Mas Emil, ternyata menanam di area yang terbuka tuh sulit kali Mas ya. Banget. Jadi nanam dulu dan kita tahu dia tuh akan mati. Baru nanti dikasih temannya untuk biar dia naik sama-sama. Jadi nggak bisa tuh di dalam bayangan orang-orang hutan yang kosong. Tiba-tiba kita nanam, itu tuh akan tiba-tiba lebat. Enggak, ada proses beberapa kali untuk dia naik pelan-pelan gitu. Apa nama istilahnya Mas Emil bilang itu? Ya sebenarnya kan setelah penanaman itu harus ada pemeliharaan ya. Sama sebenarnya kayak bayi. Bibit tuh kayak bayi di umur-umur muda tuh dia masih di masa-masa pertumbuhan kan, perlu perlakuan khusus gitu. Terutama ya harus bersihin tuh jalur tanamnya, gulma-gulmanya di sekitar itu. Karena balik lagi kan cuma itu ya perlakuan yang bisa kita lakukan, karena nggak bisa kita support dengan pupuk kimia untuk pertumbuhannya, untuk di kawasan perlindungan seperti itu. Jadi harus apa yang organik segala macam. Jadi semak-semaknya itu yang nanti dijadikan pupuk organiknya nantinya gitu. Makanya itu kalau orang bilang restorasi itu cuman penanaman, udah cuman lagi kata dia kan, penanaman itu pun nggak gampang. Nah tapi Mas, di Dasa Mas Emil tuh kan nih belum, sebelum itu kita ini tadi aku biar nyambung. Tapi sorry Yos, Mas, soal tadi restorasi nggak gampang. Ingat nggak yang lagi rame itu? Yang mana? Di potongan-potongan di media sosial. Yang ada kan banyak nih. Ya. Kalau nggak salah gimana sih ya statementnya tuh, kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Sebenarnya apa ya? Ya tanpa mengurangi rasa sopan nih ya. Maaf nih, tanggapanku nih singkat, raimu asli itu. Banyak mungkin karena Mas Emil melakukan itu gitu. Apa ya? Kalaupun memang tidak bisa beraksi ya minimal empati lah. Betul. Minimal setuju, empati. Mas. Setuju. Ini yang mau ku bahas dengan kejadian di Tataji Project. Itu tuh kita selisihan. Kejadian itu hari ini, aku nyampe besok. Salah satu cerita yang mungkin jadi cerita legenda lah di Tataji Project. Akhir-akhir kita ada di Tataji Project adalah kebakaran yang sangat lumayan mengingat di hati. Saat itu tuh bahkan Mas Emil pun kejebak di dalam. Aku pengen denger dari Mas Emil ceritanya gimana, terus apa yang Mas Emil paling ingat waktu itu tuh. Karena itu lokasinya adalah di singgah sana Mas Emil kan itu. Iya, itu di dekat Persemaian juga, di blok tanam Tataji Project.
Ya pada saat itu kan memang musimnya tuh musim kemarau ya. Ya itu kalau misal kebakar lokasi yang terbuka banyak ilalang itu kan paling gampang buat bahan bakar banyak di situ. Kalau diinget-inget situasi pada saat itu ya. Apa ya? Iya. Asap udah warna kuning tuh Mas. Udah bukan kelihatan. Bukan putih lagi. Udah bukan putih lagi. Kita ngejar ke timur tiba-tiba angin balik, bahasanya seperti itu. Pada saat itu ada hampir 20 orang mungkin ya. Tim. Saat itu tuh turun ke sana fokus untuk menjaga tempat persemaian ini biar nggak kebakar kah atau karena emang siaga. Oke. Satu siaga api kan pada saat itu. Ya itu baik lagi tim di Tataji Project itu semua saling support, nggak cuma di nursery, nggak cuma di fire protection gitu. Semuanya di sosial pun saling support gitu. Pada saat itu ya hampir seluruh tim ya yang ada di unit tersebut ya, itu turun kan. Nah itu terjadi kebakaran yang lumayan. Itu sampai pos-pos tuh udah disiramin kan harapannya. Karena pada saat itu harapan satu-satunya kita coba menyelamatkan persemaian sama posnya. Dan ada beberapa tanaman bibit-bibit yang sudah lumayan bagus lah itu. Dan itu pun menurutku ya salah satu keajaiban kalian bisa bertahan saat itu tuh loh Mas. Maksudnya itu kan dikepung ya. Dikepung. Itu kan sungai, tapi apinya tuh bisa loncat ke seberang juga. Ya itu kan lidah apinya, kalau kebakaran terbuka tuh lidah apinya, terus api loncatnya itu kan ngeri. Kita termasuk terselamatkan dengan tatah, kalau di sana tuh tatah ya bahasanya. Kita diselamatkan sama tatah itu. Kita berlindung di sini. Tatah nih kayak kanal. Kayak kanal terus ada tempat kita kalau mau naik sampatnya itu. Kenapa kita terselamatkan? Karena ya di Tataji Project pun kan ada kayak pembuatan sekat. Betul. Nah, sekat itu kan bantu untuk menahan air. Biar si lahan ini nih tetap basah gitu. Mungkin kalau itu nggak ada kanal kan air lari semua tuh. Kita mau berlindung di mana? Itu masa-masa kering sekali lagi Mas ya. Itu kering sekali. Itu karena kalau nggak kering, jalanan kita ke Ces tuh kan itu deket-deket aja tuh sama air. Karena itu kering, kalian bisa di bawah kayu itu kan untuk bisa bernafas kan. Itu yang paling mencekam yang pernah ku tahu sih, kebakaran di sana. Dan selama ini tuh kan kayaknya ada yang sedekat itu, cuman karena mungkin di sana ada bangunannya kita. Terus kita sering ke sana. Asal tamu datang pasti kalau ngelihat tempat pembibitan yang paling dekat di situ. Nggak mungkin kita ke utara kan, terlalu jauh kan. Nah, itu tuh bisa dibayangin langsung tuh loh proses kebakarannya gimana. Terus kalian tiba-tiba pulang gitu. Terus ada bawa kecap, ada yang bawa kecap. Wah, itu mungkin cara menghibur diri. Cara menghibur diri untuk menghadapi ya. Yang udah siapin kecap, padahal di situ situasi udah bismillah, mudah-mudahan selamat. Di ujung lah udah di ujung. Kiri api, kanan api. Gitu. Mungkin ada beberapa anggota yang mungkin panik ya. Pastinya dengan kondisi udah ada yang panik. Tapi ada yang bertahan nggak sih Mas? Yang ditanam setelah kejadian kebakaran itu? Ada. Ada yang kuat yang udah Ada yang masih bertahan. Karena selain kebakaran ya tadi banjir. Banjir tuh aku sedih juga sih nengok teman-teman nursery planning. Itu bibit tuh udah ngapung semua kan. Makanya akhirnya kita punya bedeng apung. Bedeng apung. Tataji Project tuh bikin bedeng apung. Jadi ketika banjir dia ngangkat, ketika pas dia surut dia akan turun. Ya itu hasil kreasinya kawan-kawan juga. Itu di masa Mas Emil atau sebelum udah ada? Sebelumnya tuh sudah ada. Sudah ada. Pas di masaku modifikasi ulang seperti itu. Makanya nengok video kalian waktu itu kan banjir pun tiba-tiba ya. Persis sama kayak kebakaran. Kita gak pernah prediksi. Kita tahu nih musim hujan akan banjir. Tapi gak bisa diprediksi dia tuh kapan. Makanya waktu ada satu video teman-teman lagi evakuasi bibit. Nyelam ke bawah ngambil bibit. Terus
Wah, ngangkat baru taruh lagi. Itu tuh Nah itu sedih kenapa sih. pakai spesies asli. Oke. Buktinya si tanaman itu masih bertahan. Oh iya. Itu. Karena dia memang di di Emang area di itu ya. area itu. Kuat dia ya. Wah. Apa aja kita Mas selain belangeran? Kita kalau untuk spesies khas gambut ya, yang biasa di ini kan belangeran, ada jelutung. Oh iya jelutung. Ada jelutung. Terus kalau di Tataji Project tuh kita pakai bintuka kalau Iya, sering bintuka itu. Nah, dari semua drama di lapangan, Tataji Project nih ya, dan PPPH mungkin kalau ada Dasa pun boleh. Perjalanan Mas Emil tuh kan mungkin tidak tersorot lampu ya. Nggak, orang mungkin melihatnya tuh by data, berapa yang tertanam, berapa yang akhirnya disiapkan bibit segala macam, berapa target. Banyak dari prosesnya tuh mungkin nggak terlihat dengan dinamikanya segala macam. Tapi yang mana yang kalau sekarang nih Mas Emil ingat tuh bisa ketawa sendiri tuh, kayak tah itu tuh saking capeknya, tah itu tuh saking susahnya. Ada nggak pengalaman di lapangan yang kayak kok ingat itu tuh ketawa sendiri ya? Ketawa tuh mungkin bukan berarti itu bahagia Mas. Kalau bahagia pun boleh, tapi kadang ada yang kayak kalau teringat itu aduh bisa kayak gitu kemarin ya. Apa ya? Ketawa ya enggak sih ya. Kadang ya lebih ke ketika ngeliat tanaman jadi nih. Iya, suatu ketenangan sih sebenarnya. Satu tenang, target tercapai, itu Betul, tenang. betul. Satu Dari pekerjaan. Tapi lebih tenang lagi tuh ketika hasil kerja keras tim sih. Iya. Itu. Ya. Kalian dulu setahun tuh Tataji Project tuh berapa sih target Mas? Pokok kah? Targetnya atau luas? Lebih ke pokok sih kalau nggak salah. Hampir 100.000 batang apa ya kalau nggak salah dalam satu tahun. 80 sampai 100.000 batang. Bibit tuh kita ambil dari hutan kah? Atau kita kembang biakan? Kalau pembibitan itu kan cara vegetatif. Kalau di Tataji Project ya, kita belum pakai cara vegetatif. Kita pakai generatif semua nih. Antara biji sama kita nyari anakan alam tuh. Dari dalam hutan. Biasanya kita tuh nyari pohon induk tuh. Jadi kurang lebih nih untuk kalau di bahasa silvikultur ya, ada 3 pilar keberhasilan tuh hutan tuh. Pertama, bibit unggul. Kedua, manipulasi lingkungan. Manipulasi lingkungan yang dimaksud nih menyesuaikan tekniknya dalam menyiapkan si tempat tanam itu. Ketiga tuh pengendalian organisme pengganggu tanaman. Itu bisa penyakitnya, itu gangguan-gangguan. Bisa bencana alam pun. Termasuk bencana alam itu bukan pengganggu karena itu udah kayaknya sulit lah. Masukkan di kategori ini. Nah di Dasa Mas Emil tuh beda. Apa yang Mas Emil lakukan di PBPH, apa yang Mas Emil lakukan di Tataji Project. Mungkin peran yang paling krusial ya di Mas Emil tuh, karena kita konsultan, kita survei lokasinya klien-klien, Mas Emil tuh sering dikasih tanggung jawab besar untuk advance. Mungkin karena orang lapangan banget ya, turun dulu ke lapangan, ngelihat dulu seperti apa. Terus Mas Emil juga kadang yang yang nyusun strategi di lapangan, khususnya bio. Karena bio itu biasanya kita di Dasa itu tuh 2 tim. Satu Mas Emil yang handling, satu lagi Mas Faki. Walaupun satu suara ya, tapi kan itu biasanya Mas Emil juga yang nyusun strateginya. Mana yang paling menantang Mas perannya? Yang Mas Emil ngerasa nih kayak kalau ngelakuin itu tuh, nah ini nih baru kerjaanku nih. Perannya paling menantang ya di tiap situasi sama tempatnya pasti ada tantangan yang berbeda-beda ya. Intinya sih kenapa kita perlu untuk advance ya, perlu untuk advance ya untuk memastikan tim survei sendiri ini bisa lancar sih sebenarnya. Tujuannya sih itu aja, lancar, terus dapat data yang sesuai dan kualitas datanya juga bagus gitu.
Cuma kan balik lagi, setiap tempat kan beda, setiap tempat beda dan kita harus tahu dulu nih. Kadang di advance itu selalu tuh kita cari balik lagi historinya gimana nih di lokasi ini. Oke. Kita selalu mengikut sertakan masyarakat lokal yang tahu dan kita mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat sekitar hutan juga terkait potensi. Bahayanya di dalamnya ada satwa apa sih yang kita harus mitigasi dulu kan di awal gitu. Apa ukuran Mas Emil sebagai tim advance kayak oke ini tim besar udah siap turun nih, boleh turun. Apa ukurannya selama ini Mas? Lebih ke kesiapan lokasi ya. Kesiapan lokasi ini akses jelas. Oke. Akses pasti. Terus Jelas nih sebenarnya bukan berarti jelas bisa dilalui, tapi kita tahu mau lewat kita tahu mana. mau lewat mana. Iya. Itu aja sih. Iya. Jalur-jalurnya tuh kita harus tahu dulu nih. Itu. Makanya balik lagi selalu mengikut sertakan masyarakat. Karena mereka yang udah biasa di sana Iya. Mungkin bukan biasa tapi udah pernah lah dibanding Udah kita. pernah lebih tahu. Ya, dibanding kita orang luar. Waktu cek lokasi Mas, dari banyak proyek yang udah kita jalanin, apa yang paling absurd? Absurd. Atau yang di luar ekspektasi Mas nih? Kita nggak usah juga kita sebut siapa ya, tapi mana yang paling, gini banget nih, yang sebenarnya dalam ukuran kita masuk tuh susah sebenarnya. Absurd. Apa ya? Ya karena Ada nggak yang kayak, aduh nih sebenarnya lumayan kacau nih, susah nih kita sebenarnya bisa masuk ke dalam nih. Kacau nih dalam pertimbangan Mas Emil kan adalah tim besar untuk bisa dengan ideal iya. ngelakuin. Ketika lokasi basah sih banjir sih. Ya. Karena di gambut itu kan kadang kita nih pas survei, mungkin dari Timkom juga pernah ikut kan. Ngeliat ke jalur transek ada akar nafas setinggi itu, berarti kan ketika banjir itu air tingginya segitu tuh. Itu apalagi kita ngejar data juga kan. Betul. Kejar-kejaran waktu juga. Betul. Karena transek itu tuh kan nggak langsung dapat dari titik yang mana kita turun dari kendaraan gitu kan. Biasanya jalan lagi segala macam, dan kalau kondisinya pun berat untuk sampai transek aja, ya pertaruhannya adalah data yang harus diambil. Iya kan. betul. Nah, selain di lapangan, Mas Emil juga kebetulan akhir-akhir ini dikasih tanggung jawab baru untuk menyiapkan DASA agar siap dengan standar K3 lah. Iya. Nah, itu memang lagi hektik lah nih. Tapi yang mau kutanyain sebenarnya seberapa berkaitan semua Mas dengan Mas Emil yang ngelakuin di lapangan segala macam, DASA yang memang pekerjaannya kita tuh dibilang ancamannya gede, lumayan gede gitu kan. Iya. Dengan K3 yang bisa ngeproteksi itu, seberapa berkaitan semua itu? Ya sebenarnya kan namanya kita kerja ya. Potensi bahayanya pun kan selalu ada dan itu berbeda-beda kan. Betul. Mau di konstruksi, mau di manufaktur ya, mau di hutan itu potensinya beda-beda. Jadi ya DASA sendiri kan sudah berkomitmen. Intinya selain menjaga hutan, juga menjaga keselamatan para orang-orangnya, timnya juga. Itu komitmen di DASA. Itu luar biasa sih. Akhirnya bagaimana cara Mas Emil kayak bukan memodifikasi ya, tapi menjustifikasi K3 itu dengan kita, karena kita tuh pun belum, yang kulihat ya Mas, ya, jarang sekali ada pakem K3 untuk modelan pekerjaan kayak kita. Gimana akhirnya cara, untunglah Mas Emil sering di lapangan ya, akhirnya ngejustifikasinya gimana? Ya apa ya, kalau dibilang pakem sebenarnya namanya kerja di hutan ya tetap ya kita harus melindungi badan kita nih pakai APD kan. Tapi APD itu jangan sampai jadi, kalau bahasa K3 itu PAK, penyakit akibat kerja. Oke. Jadi ya, tentunya ada penyesuaian, penyesuaian yang intinya untuk pergerakan
Tetap nyaman. Orang tetap nyaman, tapi safety-nya dapet. Ya. Seperti itu. Itu yang berat di kita ya Mas ya. Ya. Maksudnya itu apa yang kita lakukan ketika survei itu butuh kenyamanan pergerakan. Iya betul. Tapi lokasi kita tuh gambut. Terus Berarti APD itu harus aman, yang mana itu tuh yang aman itu nggak ringan. iya. Ya, jadi itu tuh mungkin selain aksesnya masuk, tapi untuk jaga tim tetap aman dengan APD segala macam itu juga yang jadi usaha kita sih. Maksudnya itu yang ngebuat menurutku proses survei ke lapangan tuh nggak mudah sama sekali, banyak faktor sekali itu loh. Nah, selama survei di lapangan tuh Mas, sebenarnya apa aja yang sebenarnya dilakukan tim bio? Kalau tim bio itu kan biasanya kan untuk biomasa nih. Iya. Kita ada survei vegetasi itu. Jadi kita bikin plot, analisis vegetasi seperti itu. Terus ada kita ngebor gambut. Untuk satu kedalaman gambut di lokasi itu tuh seberapa dalam. Kualitasnya, terus untuk keanekaragaman hayatinya tuh ya kita pengen tahu tuh di dalamnya ada apa aja sih, ada potensi yang di dalam kawasan itu sih, spesies apa nih yang ternyata ada nih di dalam itu, masuk gak ke lindung atau yang spesies kuncinya khas di situ gitu. Nah, selama ke lapangan Mas Mil, ya banyak lah hal-hal di luar prediksi ya yang terjadi. Terus fokus kita pun sebenarnya asal survei itu adalah bisa mengumpulkan data semaksimalnya. Iya betul. Nah, tapi dari yang aku lihat selama ke lapangan bareng sama Mas Emil, banyak yang mengambil keputusan di lokasi on the spot tuh Mas Emil. Kalau boleh milih Mas, ketika di lapangan nih ya, milih data terkumpul atau milih tim aman? Yang pertama tentunya tim aman dulu. Betul. Harus itu. Pokoknya tim harus aman dulu. Itu yang jadi kuncian. Ya. Gitu. Karena ada satu pengalaman nih. Mungkin Mas Emil nggak begitu ngerasa itu tuh hal yang gimana banget. Tapi aku ngelihat, karena aku ada di sana, terus mungkin nggak pernah ngerasain itu, kayak keren orang nih gitu. Itu tuh aku biasanya kan kalau kami ke lapangan tim bio tuh tim Mas Emil, tim Mas Fakih. Nah, tim kom memilih hari ini mau ikut siapa, ikut Mas Emil kah atau ikut Mas Fakih kah. Nah, saat itu tuh kami tim kom ikut Mas Emil ke lokasi yang berbeda. Selesai tuh cepat kita balik ke camp, dah nyantai ngopi segala macam, dah maghrib gelap, mulai hujan. Tim Mas Fakih belum pulang-pulang nih, dihubungi lewat HT, nggak nyaut segala macam. Akhirnya tuh yang di situ tuh aku kayak agak terkesannya adalah Mas Emil nggak ada ngomong apa-apa, naik motor cabut tanpa ada lokasi yang tepat mereka di mana. Pokoknya aku ke dekat sana aja dulu. Apa-apa yang membuat Mas Emil tuh di situ tuh kayak ini harus ku jemput nih. Padahal waktu itu tuh udah gelap banget Mas, hujan deras banget. Tanpa pakai jas hujan lagi, tanpa apa-apa. Intinya ya kita berangkat bareng, pulang bareng dalam kondisi yang sehat, baik-baik aja gitu sih. Harapnya sih cuma gitu aja sih. Tapi ya emang ya namanya kita kerja di hutan ya, kondisi-kondisinya pasti kan dinamis. Kita nggak tahu apa yang terjadi di lapangan, tapi ya kita harus punya rasa ya bersama-sama peduli antar tim. Ketika ada yang nggak terlihat nih, ini kemana, itu yang harus dicari tahu. Karena itu bukan lokasi kita ya. Betul. Itu bukan lokasi kita. Kita nggak begitu paham area, nggak begitu. Ya. Cuma yang lucu dari kejadian itu adalah waktu Mas Emil jemput Mas Fakih, waktu ketemu Mas Fakihnya biasa aja kayak, iya tadi agak susah jalannya, ngapain sih harus dijemput Mil? Padahal Mas Emil orang nih kenapa nanti. Nah itu tipikalnya Mas Fakih sih. Ya modelnya. Tentunya beda-beda ya, tipikal orang beda-beda. Ya ketika kita tim harapan tidak terjadi sesuatu apapun, gitu aja sih. Iya Mas. Takutnya kan misal, kendaraannya rusak nih, motor yang dibawa tuh rusak.
mungkin kalau kita datang bisa adalah perbaikan di situ. Sebenarnya ke situ ada yang support lah. Ada yang support. Nah, dari semua nih Mas, yang Mas Emil kerjain, mungkin betul itu tuh di hal kehutanan ya, tapi kan beda-beda. Kayak menanam, terus bertanggung jawab untuk ngejaga apa yang ditanam itu tuh bisa tumbuh. Terus kebakaran pun ya memadamkan gitu. Sekarang pun ngurus K3. Terus survei pun sekarang di Dasa ya survei, bikin dokumen pun ya bikin dokumen gitu. Wow. Nah, tapi apa yang menurut Mas Emil satu hal yang Mas Emil pegang yang ngebuat kayak nggak pernah nyesal dengan ngelakuin ini semua? Nggak pernah nyesel. Ya nggak tetap mau ngelakuin ini gitu loh. Kita berusaha nggak pernah nyesel sih untuk melakukan di kegiatan pelindungan hutan sih. Menurutku sih gitu ya. Mungkin ada yang apa sih itu doang, sok-sokan misalnya. Enggak sih. Maksudnya beda lah ketika misal kayak kawan-kawan yang di luar bidang kehutanan. Coba deh yang belum pernah masuk hutan, masuk ke hutan di bener-bener hutan murni. Itu mungkin dia ngerasain ya ketika masuk ke hulu. Kayak apa perasaannya? Oh, enak banget. Itu maksudnya. Biar ketika sudah merasakan itu, ketika mau ngerusak aja mikir. Ya, betul. Itu. Betul. Aku setuju sekali itu. Beda kan rasanya ketika di hulu, di hilir. Biasanya kan kalau kita di lapangan tuh kita ngeliat aliran sungai tuh. Di hulu tuh lebih gitu. Nah, ini sebelum hulu dan hilir ya. Dari banyak tempat yang kita datang selama survei, Tataji nggak masuk nih. Jadi nggak hitung. Mana lokasi yang menurut Mas Emil kayak bagus banget nih gitu. Sebut provinsinya aja. Beda-beda ya. Nah, nggak apa-apa juga. Beda-beda. Apa bedanya? Kaltara dulu ikut juga kan Mas Emil kan? Kaltara ikut. Berarti itu, dari awal banget tuh. Itu awal di Dasa tuh project itu tuh. Kaltara bentangnya sih bagus sih, bagus banget. Dia di dataran tinggi yang sebelumnya kita biasa di bawah nih. Ya, dekat-dekat di di hilir di cuma berapa MDPL. Kita survei di 1000 MDPL. Hampir 1000 MDPL dan itu bukit, bukan gunung. Tara kan di Malinau ya kalau nggak salah Malinau itu kan cukup tinggi kan di sana. Tapi bener-bener kayak ya di hutan yang jarang orang tuh ke situ gitu loh. Mana yang lebih bagus lagi? Sumatera Selatan pertama? Bukan Sumatera Selatan kedua tapi? Sumatera Selatan pertama mirip kayak Tataji Project? Iya. Hampir kayak Tataji Project. Itu deket pesisir kalau nggak salah. Di deket pantai. Pokoknya pesisir timur ya, timur Sumatera. Dari semua itu mana yang paling oke? Maksudnya oke itu dalam artian mungkin belum pernah Mas Emil rasain. Terus kayak aduh bagus juga ya. Kalau suasana ya. Nggak tahu kenapa ke Tataji Project. Indah banget. Iya sih. Itu lokasi indah banget. Itu matahari terbenamnya itu. Nggak ada lawan. Itu susah sih Mas, memang menjelaskannya. Paling gampang tuh adalah contoh kayak Mas Cil, tim Koms ya, Mas Cil dan Alam aja ya. Mau kita kayak manapun ngebahas itu tuh paling gampang adalah kapan ada kesempatan nanti kalau memang kita bisa kesana ngelihat nggak ada lawan. Ya mungkin untuk saat ini ya kita Tataji Project. Mungkin di tempat-tempat lain pastinya ada. Cuma mungkin belum berkesempatan ke sana. Nah tadi yang aku bilang sebelum ke hulu dan hilir itu pun pas yang kemarin terakhir ada due diligence visit ke Kalimantan Barat tapi yang hulu. Nah aku kan kesana terus aku update lah di sosial media. Salah satu yang membahas itu adalah Mas Emil. Beda kan Yos di hulu kan Yos. Nah aku baru tahu ternyata. Selama ini kan aku tahu tuh kayak lokasi yang sering kita datang tuh adalah wilayah gambut. Paling sering itu kan Mas. Dan sungai yang kita temuin, udah tau lah kita gimana sungai gambut kan. Terus disitu aku baru tahu ternyata di hulu tuh karena sungainya batu,
memang enak banget ya. Banyak filter kan masih di sana, masih banyak filternya tuh, batu Enak banget, masih Mas. banyak. Seger. Dinginnya pun Dinginnya enak. Memang Hulu sih, makanya aku setuju dengan Mas Emil. Ketika orang udah pernah ngerasain di Hulu, harapannya apa yang kita usahakan tuh kok bisa jadi kayak di Hulu gitu. Iya. Nah itu tuh memang mantep sih. Nah kalau ada Mas satu momen di lapangan yang pengen banget diulang, apa kira-kira? Ini kita gabungin aja ya, dari PBPH, dari Tataji Project sampai akhirnya Dasar. Momen yang diulang. Tapi yang menyenangkan. Kalau bisa aja ngulang nih. Nanem ini menyenangkannya nanem ketika dikabarin nih, Mil ini loh tanamanmu tahun sekian. Aduh. Paham Paham kan? Paham. Dari lokasi yang pernah kita kerjain bareng-bareng tuh, tiba-tiba ada yang ngirim foto, Mil ini loh tanamanmu. Paham. Gitu. Tumbuh dia ternyata. Ternyata tumbuh. Gitu. Walaupun kita nggak tahu ya di gangguannya di situ seperti apa, kita nggak tahu. Tapi ketika dapat kabar, cuma ini loh udah Hidup sekian. dia ternyata. Hidup. Dapat kabar hidup aja udah. Alhamdulillah gitu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan teman-teman Mas. Harus siap-siap. dia langsung ini. Nah, dimulai dari pertanyaan pertama. Ada 5 sebenarnya, tapi 3 aja. Kan pesan Mas Emil jangan banyak-banyak kan. Nah, dari pertama. Dan ini pertanyaannya nih langsung nih Mas, dari Kiki. Kiki bilang, Mas Mil, kenapa takut banget diajak podcast? Ada apa sih? Bukan takut ya. Apa ya? Mungkin karena karena belum pernah. nggak ada kopinya. Oh iya, Nggak ada kopinya. Salah kita nih. Itu Salah. Maaf ya Mas. Berarti Mas Emil dari pertama kali udah tahu. Memang kita nggak pernah kasih kopi, kasihnya air putih. Maaf lah Mas. Oh gitu. Tahun depan lah ya. Apa ya? Mungkin karena ini ya. Di depan kamera nih. Agak kurang nggak terbiasa aja. Wajar. Lebih biasa ngobrol di warung langsung, kopi atau di lapangan justru lebih enak tuh ngobrol di lapangan. Bisa kesana kemari. Sana kemari. Gitu. Setuju. Nah itu ya Kiki bukan kenapa-kenapa. Cuman memang karena nggak ada kopinya aja. Nggak ada kopinya itu. Apa? Pemancingnya nggak ada. Pemancingnya. Nah terus ini dari Mbak Sasa. Nah mungkin yang tadi aku bilang di awal ya, mungkin orang melihat Mas Emil tuh kalem, memang kalem Mas Emil, tapi untuk sebagian orang yang mungkin dianggap dekat, yang dia sedikit jahil. Nah pertanyaan Mbak Sasa adalah, Mas Emil kenapa sering jahil kalau di kantor? Itu salah satu ini ya, K3 tuh. Enggak. Maksudnya biar lebih rileks aja gitu. Karena orang-orang harus tahu salah satu bentuk kejahilan Mas Emil adalah apa nih? Kalau itu dianggap sudah sah masuk Tataji Project atau Dasa kalau sudah ketemu kejahilannya Mas Emil. Oh iya. Pijat sarung. Untung saya tidak kena. Itu turun temurun sih. Turun temurun. Apa namanya? Aduh apa istilahnya tuh ya? Upacara sebelum masuk lah ya. Nah, untuk biar akrab aja, karena biar akrab sih. Pertama kali aku ketemu Mas Emil, konteksnya bekerja adalah saat itu tuh aku belum tergabung sama Tataji Project, tapi akhirnya disuruh datang ke sana. Di situ pertama kali aku lihat Mas Emil di kantornya tuh masih yang lama tuh Mas, di utara. Ya udah yang baru, bukan yang di pinggir sungai, tapi yang dekat lapangan. Yang udah di atas. Mas Emil datang, rambut warna hijau, orang tinggi, wah serem kali Mas ini gitu kan. Memang jiper awalnya Mas, jiper. Aku baru awalnya agak bisa,
ternyata asik nih Mas Emil. Ya itu waktu pijat sarung yang Mbak Linda yang kena. Kan itu di kejadian yang sama kan. Awalnya tuh ngerasa kayak kayaknya memang dia punya ilmu turun-menurun memijat orang kalau capek ke lapangan, ternyata tuh enggak. Nah teman-teman mungkin yang nanti akan masuk Dasa terus udah nonton ini duluan. Nah itulah harus, kalau Mas Emil bilang mau pijat sarung, nah hati-hatilah ya. Nah terus satu lagi dari hamba Tuhan. Banyak banget sekarang kayak gini Mas, mereka pakai anonim. Pertanyaannya adalah, bukan pertanyaan sih, ini tuh nyuruh Mas Emil satu kata untuk Mas Fakih. Kalau nggak bisa satu kata, satu kalimat boleh. Siap. Jadi ini bener-bener ini pertanyaan siapa nih? Iya. Tujuannya ke Fakih soalnya. Satu kata buat Fakih. Satu kata ya. Satu kalimat boleh. Teman tempur sih. Oh teman tempur, iya sih ya. Kalian kuliah pun, di kuliah udah kenal belum sih Mas? Kenal. Sama Satu Fakih? angkatan. Sampai sekarang ya? Iya. Saya sempat apa? Iya kuliah. Ya. Sempat Pisah. nggak ada komunikasi kan pada saat kerja di Ya, masing-masing lah. masing-masing gitu. Terus dipertemukan lagi di Tata Aji Project kan. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke, Mas, ini pertanyaan 2 terakhir yang biasa kita tanyakan selalu. Dasa kan punya hope Mas, yang kita pegang. Hope yang kita artikan itu tuh heal our planet Earth. Ya harapan lah. Apa masih adakah harapan menurut Mas Emil saat ini? Di tengah kondisi seperti ini yang akhir-akhir ini juga kita hadapi. Apa ya? Kalau lagunya Gombloh nih. Gimana ya? Lupa jadinya. Ku ingin bukitku hijau kembali. Pohon dan rumput pun tak sabar menanti. Harus Ya tuh. kayak gitulah. Ya. Maksudnya tahu nggak lagu itu? Gak tahu, maaf. Lestari alamku. Oh iya. Ya pernah dengar. Itu sih. Kayaknya Di daerah. fals ya. enggak. Tapi masih besar sekali harapannya Mas. Pasti. Ya. Melihat mungkin dengan apa bencana alam ya. Ya akhir-akhir ini. Bencana alam ya mudah-mudahan orang semakin bijak sih. Ya. Orang semakin bijak dalam pengelolaan kawasan hutan. Itu aja sih. Untuk mungkin ya namanya penggunaan kayu kan gak bisa dipungkiri pasti akan ada. Ya. Pasti akan ada. Tapi ya bijaklah dalam mengelolanya gitu. Harapan Mas Emil terbesar saat ini bebas untuk alam boleh atau untuk diri sendiri boleh. Apa ya harapannya ya? Orang semakin empati sih. Empati. Dan mungkin untuk yang punya anak ya. Untuk yang punya anak ya. Mulai sering-sering lah ditontonin nih loh hutan. Nih loh di dalam kayak gini. Indahnya hutan tuh kalau bener-bener terjaga tuh kayak apa. Gitu sih. Karena anak-anak pun kan sekarang mungkin dia nggak bisa, kita dulu mungkin kita bisa langsung masuk ke hutan Mas pas kecil kan. Anak-anak sekarang kan mungkin sudah ada jarak jauh antara itu. Mungkin dengan ngasih tahu, ngelihatin, dia punya kemiripan perasaan kayak kita dulu lah. Di hutan tuh enak, di alam yang nyaman, yang asri tuh enak. Biar nggak putus aja gitu tuh loh. Biar dia tetap menganggap hutan itu tuh tetap penting kan. Ya kita doakan lah Mas, semoga Amin. semoga baik-baik saja dengan kondisi kayak gini. Terima kasih Mas Emil. Ini adalah podcast Dasa, Inside Dasa penutup tahun. Waduh. Ditutup sama Mas Beban nih. Emil. Nah ini berarti yang nulis ini siapa Mas Nandes. Emil Duta K3 Firdaus. Oke. Bisa gitu ya. Semoga ya. Semoga. Ya semoga Kita usahakan. ketika menjaga hutan, kawan-kawan juga tetap harus menjaga keselamatan. Amin. Terima kasih Mas Emil. Siap, Sampai bertemu lagi. Dadah.